Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Afandi, SSI. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor peserta 20199526137. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Jawa Timur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Meskipun Surabaya akhir-akhir ini sudah mulai turun hujan, tetap dijaga kondisi fisiknya karena musim pancaroba ya, dari kemarau ke dingin ya, ke musim hujan ya. Jadi hindari kena hujan, nanti kalau tubuhnya nggak kuat akhirnya kena flu atau pilek kan panas. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, seperti biasa silakan dipimpin berdoa. Mas Tajid, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dan kita langsung ngaji. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Ustaz akan mengabsen ya. Hari ini siapa aja yang hadir? Bintang ada? Eksan ada? Ada? Hanan ada? Reza? Hadir ya? Hadir semua ini? Hadir ya? Oke. Baik, anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ustadz akan mereview ya kegiatan kemarin. Masih ada yang ingat pembelajaran sebelum hari ini? Silakan. Pak, sebelumnya itu mempelajari tentang fluid dan dinamis sama persamaan kontinuitas. Ya, benar ya. Jadi pertemuan kemarin kita sama-sama belajar fluid dan dinamis, subbab, debit dan persamaan kontinuitas. Baik, di pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan yang pertama adalah model pembelajaran kita sama seperti yang kemarin atau minggu lalu, yaitu dengan model pembelajaran PBL, yaitu apa? Problem based learning. Ustadz juga akan menyampaikan tujuan apa pembelajaran PBL itu, yaitu di materi hari ini adalah materi tentang fluid dinamis pada percobaan teorema Torricelli. Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL (Problem Based Learning). Kalau nanti akan ada masalah yang kita diskusikan bersama dan ada solusinya, yaitu siswa diharapkan dengan metode diskusi, praktikum, tanya jawab, peserta didik dituntut untuk mampu yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara besaran yang terdapat pada fluida terkait asas Bernoulli dengan irfanability. Yang kedua, menganalisis hubungan kelajuan dan jangkauan semburan fluida menggunakan teorema Torricelli dengan irfanability. Seperti kemarin juga kalian akan melakukan percobaan teorema Torricelli dengan simulasi PET. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil analisis percobaan teorema Torricelli. Sudah ada terbesit di hati dan pikiran kalian, mungkin ada yang tahu apa sih teorema Torricelli itu? Ada yang tahu? Gak ada ya? Sudah, Ustaz akan menampilkan video berikut. Sekarang kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal teorema Torricelli, fluid dan dinamis, fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya
supaya ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Nah, kali ini kita akan bahas singkat teorema Torricelli. Ya, teorema Torricelli biasanya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kasus atau masalah anti bocoran. Jadi kita akan bahas singkat aja teorinya, tapi kita akan lebih fokus ke contoh-contoh soal yang biasa keluar di ujian ya. Nah, untuk teorema Torricelli ini sendiri, dia menyatakan bahwa kecepatan semburan air pada anti bocoran ini kasusnya ya, melalui lubang yang berjarak dari permukaan air itu akan sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Nah, pada teorema Torricelli berlaku prinsip Bernoulli teman-teman. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misal kita punya kaki di sini. Kaki ini kontak dengan udara luar, ya airnya di sini. Titik 1 maupun di titik 2. Di titik 1 kontak dengan udara luar karena mengalami kebocoran. Nah, maka akan berlaku asumsi-asumsi berikut ini. Yang pertama, kita asumsikan bahwa luas lubang di sini akan jauh lebih kecil dibanding luas permukaan kaki yang di sini, yang tidak dan kontak langsung sama air. Kemudian karena ini udara luar di titik 1 dan di titik 1 sini dan di titik 2 ini sama-sama kontak sama udara luar, artinya tekanannya itu adalah tekanan atmosfer. Sehingga nanti kalau kita masukin ke persamaan Bernoulli, selisih tekanannya 0. Nah, Y1 itu adalah H, Y2 nya adalah Y1 plus H, dan kecepatan di titik 2 di sini 0. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan berapa sih nilai kecepatan di titik 1 ini. Tapi kita akan bahas dulu, dan dari sini kita akan langsung bahas hasilnya, yaitu cara cepat yang bisa kita gunakan pada persamaan untuk teorema Torricelli. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah tangki, misalnya terjadi kebocoran di titik ini, ya, titik ini berjarak H1 dari permukaan dan berjarak H2 dari dasar. Nah, tentu di sini punya kecepatan kan, dan karena geraknya jatuh bebas, di sini lintasannya akan berbentuk seperti gerak parabola, dan tentunya tangki ini akan mengocorkan air sejauh X. Jadi nanti akan berlaku konsep gerak parabola yang diaplikasikan pada kebocoran tangki. Nah, rumus yang bisa kita pakai itu ada dua. Yang pertama, kecepatan di titik ini itu akan sama dengan akar 2J1 teman-teman. Kalau X-nya di sini sama dengan 2 akar H1 H2. Sudah seperti itu saja. Dan ini bisa langsung kita aplikasikan ke soal-soal. Dan tentunya akan mempermudah kita untuk mengerjakan soal-soal fisika tentang teorema Torricelli, fluid dynamics. Barusan dijelaskan hubungan Bernoulli ya, hukum Bernoulli dengan teorema Torricelli. Tidak jauh-jauh, benarnya apa? Tentang apa? Tangki bocor. Sekarang kita kan punya masalah ya, tangki itu bocor. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira masalah itu ada pada kita ya, di rumah kita mungkin. Nah, masalah apa di situ yang apa ya, bisa diselesaikan nantinya dengan teorema Torricelli. Nah, mungkin lah tangki bocor itu dibiarin aja, pasti nanti ujungnya apa, bisa disalurkan atau diarahkan kemana air-air yang ada dari tangki tersebut. Bagaimana? Kira-kira ada yang punya pendapat dari teorema Torricelli ini dalam permasalahan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin ada yang bisa memberi pendapat sebelum kita melanjutkan video selanjutnya. Silakan. Hubungan antara teorema Torricelli dengan masalah kehidupan sehari-hari. Silakan, mungkin ada yang bisa kasih contoh atau punya. Ustaz, saya pernah membaca teorema Torricelli itu adalah salah satu penerapan dari apa, hukum Bernoulli ya. Bernoulli itu banyak, tidak hanya apa teorema Torricelli, banyak yang lainnya pada penerapan kehidupan sehari-hari. Silakan Mas Eskananda, Atta, Reza atau Mas Hanan, silakan yang sudah membaca teorema Torricelli atau Bernoulli penerapannya selain yang sudah
tayangkan barusan. Silakan. Gak apa-apa, silakan disampaikan aja, gak apa-apa. Gak perlu takut ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Karena emang itu tadi masalahnya. Oh, kalau kemarin ketika ngomong bibit sama persamaan kontinuitas adalah apa? Menyirami tanaman, selangnya pendek. Bagaimana jalur jangkau ke sana? Ternyata kita harus mempelajari bibit dan persamaan kontinuitas dengan menggunakan apa? Simulasi PET. Silakan. Dari tadi sudah dijelaskan penerapan hukum Bernoulli, salah satunya adalah apa? Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang lainnya ada. Nah, ini saya coba Ustaz ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang penerapan Bernoulli. Silakan Mas Atta. Ya, kalau tangki yang di rumah itu kan? Iya, sama. Makanya tadi kan sudah saya singgung kan, bahwa tangki itu nggak mungkin bocor terus kita hanya mempelajari bocor terus ya wis pokoknya bocor saja, kan tidak. Dalam kehidupan sehari-hari tangki di rumah itu apa? Apa bisa tangki di rumah? Iya, tandon di rumah. Apakah tandon itu menggunakan penerapan Bernoulli dan hukum teorema Torricelli? Tadi sudah disinggung sama Mas Atta. Ayo kita sama-sama melihat video berikut ini. Oke, selamat pagi anak-anak Shalom. Pagi Pak. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama. Oke, silakan juga BP berapa? Lumayan ya. Oke. Kita bisa memberikan efek positif pada tujuan bersama. Oke, itu tujuan kita hari ini dan kita akan melakukan hal yang serupa di pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, siapa yang sudah tahu arti dari teorema Torricelli? Justin deh. Oke, Justin tahu artinya? Silakan. Ya itu prinsipnya jatuh dari ketinggian ke tanah gitu. Oke, betul. Nah, yang lain selain Justin, ada pendapat yang lain? Isi teorema Torricelli adalah sebuah fenomena air yang keluar dari sebuah lubang kaki air dan besar energi yang keluar sama dengan besar energi potensialnya. Nah, ini penerapan dari teorema Torricelli ya. Apalagi pada masa pandemi sekarang kan kita mengajarkan untuk cuci tangan senantiasa gitu ya. Cuci tangan selalu gitu ya. Makanya banyak orang membuat bak cuci tangan sendiri, baik di ember, baik di galon gitu ya. Dan di sini kita akan membuat prototipe yang sama, itu bak cuci tangan seperti itu. Dan kalau dikaitkan dengan prinsip Bernoulli yang kita pelajari. Ya. Sampai situ paham penerapannya? Silakan dikemukakan pendapatnya ya. Jadi Bernoulli ada penerapannya ya, Torricelli, teropong asap ya, terus apa ini sayap pesawat ya, atau ketika kalian berkendara terus apa ini jaket kalian dengan kecepatan tertentu akhirnya jaketnya bisa terbang dan sebagainya. Itu penerapan pada Bernoulli. Ternyata ya teorema Torricelli juga apa ada penerapannya ya. Nah. Ya, silakan. Setelah kalian melihat video barusan, kalian melihat apa tadi? Ada apa dan apa di situ? Ada gambar atau foto apa dan apa tadi? Tandon. Iya, tandon, tangki, sama ember ya. Kalau embernya tadi untuk cuci tangan ketika kemarin COVID. Nah, pertanyaan saya, mengapa tangki atau tandon di rumah kalian kebanyakan ditaruh di atas rumah? Nah, itu masalah yang nanti kita pertimbangkan bersama-sama kaitannya dengan teorema Torricelli. Silakan masing-masing kelompok bisa mengumumkan pendapatnya terkait video barusan. Silakan disampaikan. Silakan bisa Anda dulu atau mau Mas atas?
memanfaatkan tekanan air untuk mengaliri air pipa-pipa yang ada di saluran rumah, jadi biar hemat energi juga. Berarti semakin tinggi tekanannya semakin besar. Silakan, ada pendapat yang lain hubungan teorema Torricelli yang tadi sudah kita bahas. Tujuannya adalah ada kecepatan laju fluidanya, ya, ada ketinggian sudah diungkap sama Mas Atta, ya, ada lagi yaitu apa, jaraknya. Hati-hati ketika kalian menaruh tandon atau menempatkan tandon di rumah, kayak rumahnya yang lantai 2 atau 3, lantai 2 atau tidak ada tingkat, lantai bertingkat, ya, rumah saja bisanya di dek, ya, apalagi musim kemarau, rumahnya padat penduduk, itu kebanyakan semua di Surabaya pakai tandon, ya. Padahal tidak terima tandon, biasanya penyedotnya dibantu oleh sanyo, ya. Itu kalau jaraknya terlalu jauh, sanyonya berputar saja, tapi nggak bisa ngambil air, nggak bisa nyedot air. Silakan yang lainnya. Jadi tidak hanya ketinggian, apalagi yang bisa kalian dapat lagi, ya. Silakan. Meletakkan toilet air di atas organ yang bisa karena menggunakan daerah gravitasi. Oh, ya, karena kemarin itu Ini ya, membuat kita air jadi lebih tinggi dan lancar sehingga membuat air keluar dari keran jadi lebih cepat. ya, ini pengalaman banget ya, kayak ya, rupanya mudah-mudahan kalau ada masalah dengan tandon bisa konsultasi sama Sinta. Silakan, kelompok sini, perwakilan satu, silakan. Monggo, Satsin atau Mas Hanan, silakan. Dari problem yang kita tadi sudah jelas, ada bak, ada tandon. Tandonnya, pertanyaan dari Satarif adalah mengapa kebanyakan tandon itu ditaruh di atas? Untuk apa sih tujuannya? Karena jika tandon di atas kan bisa memanfaatkan ketinggian, bisa kecepatannya lah. Kalau mungkin nanti kalau sama dengan Mas Tata, ya. Ya. Jadi selain ketinggian, karena ketinggian itu menghasilkan sebuah tekanan, dan menurut Mas Sajid, tekanan itu menghasilkan sebuah kecepatan yang lebih besar daripada posisi sejajar dengan dengan rumah, ya, atau ditaruh di bawah, ya. Oke, pendapat kalian semuanya sudah bagus, mendekati dengan teori hukum Bernoulli, begitu juga teorema Torricelli. Baiklah, aku sesuai dengan kesepakatan kemarin minggu sebelumnya, silakan kalian duduk terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, sebelum saya bagikan LKPD-nya. Silakan. Ini LKPD-nya saya kasihkan satu-satu, ya. Jadi satu silakan yang anggotanya ditulis di buku tulis. Silakan ditulis nama kelompoknya dan diisi sesuai dengan perintah yang sebelumnya sudah diberitahu sama Ustaz. Tulis namanya dulu, terus silakan karena kemarin sudah kalian pelajari tentang simulasi PET, untuk mengambil datanya biar kita tidak harus naik-naik di kami yang tinggi, ya. Di simulasi PET itu sudah ada. Silakan ditentukan ketinggiannya berapa, kemarin 5, berapa, 10, terus 15, 20 dan 25. Setelah itu kalian disuruh mencari kecepatan itu, ya, mencari kecepatan, baik kecepatan dari PET atau kecepatan secara hitungan. Apa rumusnya kemarin? B sama dengan akar 2 dikali D dikali H. Ini cara hitungan, ya. Nanti kalian juga cari di HP kalian masing-masing yang secara PET, ya, hasil dengan PET. Nah, selain itu nanti apalagi kita tabel itu, selain kesempatan mencari apa? Pas kesana dia silakan ditulis jaraknya, ya, jarak atau jangkauannya. Apa kemarin rumusnya? 2, ya, sama dengan 2 dikali akar apa kemarin itu? Iya, akar kali K1, ya. Jadi kalau kalian ini, ya, di situ di LKPD-nya ini, ya. Terus ada tandonnya, ada
seperti ini. Jadi diukur mulai dari sini ya sampai ke sini totalnya. Tapi lubangnya kan di sini. Jadi nanti dibagi ya. Ini H, ini apa? H1. Saya silakan dikerjakan. Dilihat petnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ustaz sambil menilai pekerjaan kalian. Ayo kerjakan. Silakan diisi tabelnya. Ya, kemarin kan ketinggiannya ya. Tuh ditulis. Lima belas, 20 sampai 25. Terus dihitung pakai rumus itu ya, jaraknya sama dilihat di simulasi petnya. Kalau yang rumus itu kecepatan itu juga. Ya, kecepatannya ya. Caranya ini loh, X ini loh ya. Silakan kelompoknya bintang sudah ditulis itunya ketinggiannya, nama kelompoknya sudah ditulis. Ditulis dulu nama kelompoknya siapa aja, ditulis namanya siapa aja. Mana HP-nya? Dikeluarin HP-nya. Kelompok yang lainnya. Kelompoknya Resa sudah ditulis. Kelompoknya Resa sudah ditulis. Silakan ditulis kelompoknya Resa. Kelompoknya Ihsan aja sudah ditulis. Silakan ditulis ketinggiannya berapa sih? 5 Kecepatan 20 saya sing V sama dengan akar 2 kali G. Aku kini kawin pen. Itu tuh sebagai indikator harusnya Andi. Tunggu saya. Ya apa sih kecil terus. Oh, Menara air. Nah, itu mana mau garisnya tadi? Nah, Disiapkan juga ya bagian refleksi ya. Jangan lupa nanti yang bagian presentasi siapa, yang bagian refleksi juga siapa ya. Silakan apabila ada kendala silakan ditanyakan. Silakan waktunya kurang 5 menit. Ayo, sudah pokoknya wajib sana dan sudah siap presentasi. Silakan siapa yang mau jadi operatornya, Mas Hasan ada mungkin mau presentasi. Silakan. Pak ini Apa? Presentasi sudah selesai. Kata videonya sudah selesai. Silakan maju. Silakan maju di presentasikan. Sudah siap? Kalau siap silakan dibuka. Kalau kelompok yang lain yang belum mengerjakan APD-nya bisa memperhatikan awas-awas silakan maju. nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Hanan, Sanji dan Atala ingin mempresentasikan tentang teorema Torricelli. Next slide. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang apa itu teorema Torricelli. Teori Torricelli dapat disebut juga sebagai hukum Torricelli. Teori Torricelli adalah hubungan antara kecepatan keluar fluida dari lubang bermata tajam di reservoir dengan ketinggian fluida di atas lubang keluar. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum Bernoulli dengan teorema Torricelli.
Secara umum, keduanya berkaitan dalam konteks mekanika fluida dan membantu menjelaskan perilaku fluida dalam berbagai situasi, baik dalam pipa atau pada lubang yang terbuka ke atmosfer bebas. Namun, mereka merinci aspek-aspek yang berbeda dari energi fluida dan aliran. Selanjutnya, saya akan memaparkan, sebelum memberi kesimpulan, saya akan memaparkan jawaban dari LKPD yang barusan kita kerjakan, yang akan dipresentasikan oleh Saudara Sajid. Silakan. Ya, saya akan memaparkan pertama pada tinggi tangki bocor 10 meter ya. Di jarak hasil hitung rumus saya ketemu 10 meter. Lalu menggunakan simulasi PET ketemunya 6,35 meter. Lalu kecepatan dihitung menggunakan rumus saya ketemunya 14,11. Lalu kecepatan ukur menggunakan simulasi PET ketemunya 14,7. Mirip-mirip ya. Lalu tinggi tangki yang kedua 15 meter, ketemu jarak rumus hitungnya 12,24, menggunakan simulasi PET ketemunya 13,66. Lalu kecepatan hitung menggunakan rumus ketemu 17,32, kecepatan ukur menggunakan simulasi PET 17,20. Lalu yang ketiga tinggi tangki 20 meter, menggunakan rumus jaraknya ketemu 20 meter, sedangkan di simulasi PET 19,14. Lalu kecepatan dihitung menggunakan rumus ketemu 20 meter per sekon, lalu kecepatan ukur menggunakan PET 19,7. Dan yang terakhir tinggi tangki 25 meter, menggunakan simulasi PET dan rumus kurang lebih sama 22,36. Lalu kecepatan dihitung menggunakan rumus 22,36, kecepatan ukur menggunakan simulasi PET 22,2. Itu tadi adalah tabel yang sudah kita kerjakan, tampilan data tabel yang sudah kita kerjakan. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Oh, kesimpulan itu boleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang tadi. Secara umum, teorema Torricelli menyatakan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan tinggi fluida di atas suatu lubang atau pintu keluar seperti tadi. Lalu teorema Torricelli melibatkan beberapa poin penting. Yang pertama, pengaruh gravitasi. Yang kedua, penggunaan pada pintu keluar bebas. Yang ketiga, aplikasi dalam mekanika fluida. Yang keempat, pentingnya keberadaan lubang atau pintu keluar. Dengan demikian, teorema Torricelli memberikan konsep dasar yang berguna dalam memahami dan menghitung kecepatan aliran fluida pada pintu keluar bebas yang relevan dalam berbagai aplikasi seperti hidrolika, pemipaan, dan rekayasa fluida lainnya. Kalau itu di kesimpulan di LKPD ini. Lalu kesimpulan LKPD-nya, teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida melalui lubang pada wadah tertutup dapat dihitung menggunakan persamaan V sama dengan akar 2 kali G kali H, di mana V adalah kecepatan, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah perbedaan tinggi antara permukaan fluida dan lubang. Kesimpulannya, teorema ini memberikan cara sederhana untuk mengukur kecepatan aliran fluida tanpa memerlukan perhitungan yang rumit. Dan seterusnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, Mas Hanan sama Mas Atta dan Mas Sajid. Silakan kelompok yang lain yang sudah siap, silakan dipresentasikan apakah hasilnya sama ya, datanya mendekati antara hitungan dengan pengamatan yang dihasilkan oleh simulasi PET. Silakan dicari dulu filenya, silakan dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ada dari kelompok yang beranggotakan bintang Fatih Raja Mati. Menerapkan hukum
teorema Torricelli dalam dinamika fluida. Dalam dinamika fluida kita mempelajari perilaku fluida dalam berat. Hukum Bernoulli dan teorema Torricelli adalah konsep penting dalam memahami dinamika fluida. Kedua konsep ini memungkinkan kita untuk menganalisis tekanan, kecepatan, dan aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi suatu fluida dalam aliran konstan tetap. Ini berarti jika kecepatan fluida meningkat, tekanan akan berkurang. Hukum ini sangat penting dalam pemahaman aliran fluida dalam pipa sayap pesawat dan lainnya. Teorema Torricelli berkaitan dengan aliran keluar fluida dari lubang. Teori ini menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida yang keluar dari lubang sebanding dengan akar dari kedalaman fluida di atas lubang. Konsep ini sering digunakan dalam aplikasi pompa air dan sipon. Penerapan hukum Bernoulli dan teorema Torricelli dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi nyata, seperti pada sayap pesawat yang menghasilkan daya angkat, sistem irigasi pertanian, dan pompa air. Pemahaman konsep ini penting untuk mengoptimalkan desain dan efisiensi sistem fluida. Tantangan dan penelitian. Studi dalam dinamika fluida terus berkembang dengan tantangan seperti prediksi aliran fluida yang kompleks dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penelitian dalam bidang ini juga berfokus pada aplikasi dalam energi terbarukan dan efisien transportasi. Kesimpulan, dengan memahami hukum Bernoulli dan teorema Torricelli, kita dapat menganalisis dan mengoptimalkan sistem aliran fluida dalam berbagai aplikasi. Dinamika fluida memiliki peran penting dalam berbagai bidang, dari teknik penerbangan hingga teknologi lingkungan. Pemahaman konsep ini memungkinkan kita untuk terus mengembangkan solusi inovatif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Di kelompok yang terakhir ini sangat luar biasa ya, karena dijabarkan beberapa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi memang benar, pompa air atau tadi kelompok yang pertama adalah mengenai tangki atau tandon air. Silakan yang sudah presentasi disiapkan evaluasinya, bisa dikerjakan di quizzes. Waktunya sudah presentasi 10 menit. Setelah itu kita melanjutkan refleksi sebelum kita tutup dengan berdoa. Silakan, waktunya 10 menit. Silakan mengerjakan quizzes dengan ahlinya masing-masing. Silakan, 10 menit waktunya. Ya, nanti quizesnya saya kirim di grup ya. Jadi nanti minta tolong, nanti kan tak ambil, tak screen nama-nama kalian gitu ya. Jadi kan harus upload apa ini soal sama jawabannya ya. Oke, waktunya sudah 10 menit. Bagaimana hasilnya evaluasi kalian di quizzes? Alhamdulillah, baik semua. Di atas 80 semua? Ada yang di atas, di bawah 80? Oh, Kemal ya? Ya, nanti remedi ya Kemal ya? Ya, apa-apa ya, di bawah 80 nanti diperbaiki. Mudah-mudahan hasilnya remedi lebih baik. Silakan dipersiapkan untuk refleksi. Masing-masing kelompok bisa maju ke depan, sekalian mewakili kelompoknya masing-masing untuk refleksi kegiatan hari ini, yaitu percobaan Torricelli, teorema Torricelli. Apa yang kalian dapatkan dari yang awalnya kalian tidak tahu? Apa sih kok kita membahas fluida kemarin, masalah selang ya, masalah debit ya, mengisi bak air mandi. Sekarang kita membahas apa? Tangki bocor. Ternyata Pak bisa diterapkan di banyak hal ya. Salah satunya pompa air dan apa? Tandon atau koreng ya, bagaimana menempatkannya, ketinggiannya dan sebagainya. Silakan dari refleksi masing-masing kelompok bisa disampaikan di depan kelas. Perwakilan satu kelompok satu, silakan. Silakan perwakilan satu kelompok satu.
saya dari perwakilan kelompok 1 Pemenyahanan. Jadi refleksi saya adalah secara keseluruhan teorema Torricelli merupakan secara keseluruhan teorema Torricelli meskipun sederhana namun memberikan wawasan yang penting dalam memahami perilaku fluida dan memiliki relevansi yang luas dalam bidang-bidang rekayasa yang berkaitan dengan fluida. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya. Saya pertama dari kelompok 2, namanya Ali. Melalui pemahaman ini saya menyadari bahwa perubahan kecepatan fluida berdampak pada perubahan tekanan dan sebaliknya ini menyoroti keterkaitan yang dalam antara sifat-sifat dasar fluida, memberikan landasan yang kuat untuk analisis sistem yang melibatkan air. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Oh, kelompok 4 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelompoknya Eksa. Melalui pemahaman ini saya menyadari bahwa perubahan kecepatan fluida berdampak pada perubahan tekanan dan sebaliknya. Ini menyoroti keterkaitan yang dalam antara sifat-sifat dasar fluida, memberikan landasan yang kuat untuk analisis sistem melibatkan aliran fluida. Iya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, untuk masing-masing kelompok. Baik, sebelum Ustaz mengakhiri pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bersama-sama ya bahwa pada percobaan teorema Torricelli ini pipa bocor itu tidak hanya sekedar kita mengamati kebocorannya, tetapi pengaruh antara yang pertama ketinggian pipa, ya, yang kedua adalah kecepatan laju fluidanya, dan juga hubungannya dengan jarak atau semburan dari air pipa bocor juga, ya. Pada Bernoulli ada kaitannya juga dengan kata tekanan. Penerapan pada Bernoulli dan teorema Torricelli salah satunya adalah apa? Penempatan toren, ya, atau penempatan tandon di rumah kita masing-masing. Itu tidak mudah, itu tidak hanya asal menempatkan di atas rumah, ya, tetapi juga tadi itu kaitannya antara ketinggian, ya, kecepatan semburannya, begitu juga jaraknya. Nah, mungkin kalau di rumah itu dibiarkan bocor, ya, pasti disambung dengan pipa-pipa yang dialirkan ke bak mandi, dialirkan ke wastafel, dan dialirkan ke depan, ke teras untuk cuci sepeda motor atau cuci mobil di rumah kalian masing-masing. Pasti muncul juga pertanyaan, loh Pak, wis didekek, ya, sudah ditaruh di atas tandonnya, tapi kenapa kok masih pakai sanyu? Kenapa kok masih pakai bantuan mesin sanyu listrik? Itu karena apa? Karena di Surabaya juga pada penduduknya, ya, air dari PDAM itu kan terserap ke banyak warga, ya, sehingga ketika kalian menyimpan air dari PDAM ke tandon yang di atas itu apa? Disedot dengan bantuan apa? Sanyu. Iya, sanyu itu, ya, agar cepat penuh dan bisa digunakan besoknya ketika kalian mandi untuk berangkat ke sekolah. Kalau dengan tandon saja nggak pakai sanyu lama, ya, dibantu adalah pakai sanyu sehingga cepat untuk mengisi bak air mandi sehingga kalian datang ke sekolah tidak lama, ya. Sebelum Ustaz Toto, Ustaz berpesan seperti tadi di awal pelajaran bahwa kita sekarang pada musim pancaroba, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk materi bab selanjutnya sebelum kalian PAS, kalian akan melanjutkan di bab suhu dan kalor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Arif Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.